wali-wali Allah. Karena kita tidak boleh ya membenci wali Allah, karena siapa yang membenci wali Allah maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menghancurkannya. Ya, tahu siapa yang mengharamkan? Nah, dia haramnya apa kata, entah mengharamkan entah apa, pokoknya dari kalimat dia banyak orang yang marah jadinya. Ya, orang-orang yang konsen di bidang budaya marah jadinya karena katanya wayang ini yang entah apalah begitu ya. Tapi ini kalimo sodo. Kalimo sodo itu apa tuh, Pak? Kalimat syahadat. Tadi begitu halusnya masuknya para wali itu, para ulama itu ya, ingin memasukkan akidah ke dalam kalbu masyarakat melalui wayang. Jadi diceritakan cerita ke Puspa. Oh, itu luar biasa tuh, kalau dikeluarkan itu bisa ya macam-macam lah. Nah, jadi dalam cerita pewayangan dibuatlah sebuah ajian yang kuat, jurus yang paling hebat. Kalau dibaca mantra itu hilang semua kekuatan. Itulah yang disebut dengan ajian mantra jimat, yang disebut dengan jimat kalimo sodo. Kalimo sodo itu dua kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu dalam cerita wayang itu, orang yang nonton wayang itu disuruh mengucap kalimo sodo. Nah, lalu apa itu kalimo sodo? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk barang tuh, jadi muslim orang-orang yang sedang nonton wayang itu. Coba tengok Bapak Ibu. Tiba-tiba ada sekarang yang mengharamkan wayang, kan aneh itu, Pak. Karena tertariknya dengan kota Tarim ini, karena kota Tarim ini disebut oleh para ulama sebagai baldatul aulia, ya, negerinya para wali. Makanya ada sebuah syair diungkapkan untuk memuji kota Tarim ini, karena di kota Tarim ini seluruh wali-wali Allah, hampir penduduknya itu semuanya adalah wali-wali Allah. Makanya ada syairnya itu Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar mungkin. Ya Tarim, ya Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 66666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita menegaskan kesyukuran kepada Allah. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah, menjadi tamu-tamunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan kita pasti akan memuliakan tamu-tamunya dengan segala kebaikan. Kita bermohon kepada Allah agar segala apa yang kita lakukan ini diberikan pengabulan, diberikan keikhlasan, dan ditutup amal dan ajal kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita mulai, seperti mana kebiasaan kita, terlebih dahulu bersama-sama bersalawat kepada Nabi. Karena waktu kita ringkas, jadi salawatnya satu saja, ya, salawat asghil, ya, dinamakan dengan salawat asghil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udah hafal Pak? Belum? Ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Bu Ibu udah hafal? Sekali lagi lah ya. Sama, kalau sama-sama hafal dia nanti itu. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
sampai dia ajmainnya baru ramai. Bapak Ibu hadirin hadirat tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kaji kita dalam kitab Maqasidul Ibadat karya Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, di mana pada pekan yang lalu kita sudah sampai pada halaman yang ke-23. Pembahasannya tentang apa? Yaitu tentang dua hal penting. Yang pertama, di dalam salat itu di setiap gerakan dan bacaan ada doa-doa dan zikir-zikir khusus. Jadi ketika ruku ada zikirnya, ketika i'tidal ada zikirnya, ketika sujud ada zikirnya, ketika duduk antara dua sujud juga ada zikir dan doanya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, untuk mencapai kesempurnaan di dalam salat tadi, Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam mengarahkan kita kepada sebuah kewaspadaan. Artinya Imam Al-Izzu bin Abdissalam memberikan kita garis atau mesti waspada bahwa di setiap gerakan yang di sana ada bacaan dan zikir tertentu itu mesti kita fokuskan kepada zikir dan bacaan itu, tidak kepada yang lainnya. Paham sampai di sini, ibu-ibu? Jadi ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maknai kalimat itu tidak dengan memaknai dan mengingat atau merenungkan yang lain. Ketika i'tidal, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya, yang kita resapi maknanya adalah zikir dan doa ketika i'tidal tadi, tidak membayangkan dan meresapi makna lain. Jadi mana kalimat zikir dalam gerakan tertentu di dalam salat itu, resapi itu saja, tidak meloncat ke penghayatan kepada zikir-zikir dan kalimat-kalimat yang lain. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Nah, lalu apa kata beliau di dalam paragraf terakhir di halaman 23 itu? Kita diminta wa syuluhu anil isgha'i ila ma'ani, kita diminta untuk menyibukkan diri terhadap seluruh makna-makna yang disyariatkan salat di dalamnya, dalam artian apa saja kalimat-kalimat dalam gerakan-gerakan salat itu, minaz zikri wal qiraah, zikir dan bacaan, jangan sampai disibukkan dengan zikir lain ketika saat itu. Nah, sehingga kita sudah menyampaikan pada pekan yang lalu, bahkan Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan apa? Kalimat yang sangat indah sekali. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, la yasghaluni, sangat pandai menyibukkan aku, an salati, dalam salatku, memalingkan aku dari kehusyukan salatku dengan apa? Bi dzikril jannati wan nar, dengan diingatkannya saya dalam salat itu terhadap surga dan neraka. Jadi cerdasnya syaitan itu, kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bahkan untuk menghilangkan
kekhusyukan dan fokusku di dalam salat itu, kata Imam Yahya, itu setan itu pandai mengambil tempat. Dengan apa caranya? Dengan dimana syaitan itu memalingkan aku dari bacaan salat itu, lalu diingatkan kepada surga dan kepada neraka, sehingga hilang pemaknaan di setiap gerakan dan bacaan zikir di dalam salat itu sendiri. Bisa dipahami sampai di sini, Pak, ya? Jadi nanti kita tidak mengingat yang lain, tetapi apa yang kita baca di dalam salat itu, itulah yang kita resapi. Berarti Bapak Ibu, memang untuk mencapai kesempurnaannya ini berarti kita mesti pula tahu arti dari setiap kalimat zikir yang kita bacanya. Dulu jemaah lebih puluh tahun sholatnya, Bu, arti kata wajburni ndak tahunya doh. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa arti wajburni, Bu? Ndak tahu dah Ustaz. Labarau mo Ibu lampe puluh limo. Berarti labara lamo sembayang yo lamo lah Ustaz. Berarti ndak tahu arti kata wajburni? Ndak tahu Ustaz. Jangan-jangan ibu-ibu kok ndak perlu tahu dah. Bu, apa arti wajburni? Ndak terdengar dah. Apa, Bu? Cukupkan aku wajburni ambo pula lupa. Rabbi ufilli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka resapi makna-makna itu sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, yang juga maknanya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Sebelum kita lanjutkan, siapa Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Nu'aim, beliau ini adalah Yahya bin Ja'far Ar-Razi. Siapa dia? Al-Wa'iz. Al-Wa'iz itu orang yang mampu menggerakkan kalbu orang lain dengan nasihatnya. Jadi ada di antara ulama itu, ada di antara para wali itu, Bapak Ibu, 1-2 kalimat yang dia ucapkan lama membekas di dalam hati orang. Itulah dia Yahya bin Ja'far Ar-Razi. Dikatakan minaz zuhad, beliau ini termasuk dari golongan ahli zuhud. Kharaja ila Balkhin, pernah suatu ketika dia keluar menuntut ilmu ke negeri bernama Balkh. Summa raja'a ila Naisabur, kemudian pulang ke Naisabur. Wa mata biha, dan meninggal di Naisabur tadi. Rawal hadis, beliau ini termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Lalu pujian Imam Ibnu Nu'aim kepada beliau ini adalah Al-Madihus Syakkar. Jadi Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini, Bapak Ibu, dicatat oleh tinta sejarah, beliau adalah orang yang banyak memuji Allah dan paling banyak bersyukur. Jadi apapun yang terjadi dalam sebuah riwayat itu, Imam Yahya ini selalu mengucap alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi selalu diucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika ia mendapat musibah, dalam sebuah cerita disebutkan Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini juga tetap mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya beliau ini terkenal sebagai salah seorang al-madih, yang banyak memuji Allah, yang banyak bersyukur. Al-qani'us sabar, beliau ini adalah orang yang penuh qanaah dan paling banyak sabarnya. Itu dia, luar biasa. Ar-rajil jar,
orang yang paling berharap kepada Allah dan paling menjaga hubungan sesama tetangganya. Itulah dia Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ada yang menarik Bapak Ibu. Jadi keseharian Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini selalu duduk bersama di pasar penjual besi dan duduk dengan orang yang menempa besi menjadi pedang, pisau dan alat-alat senjata yang lainnya. Jadi beliau selalu di tempat orang menempa pedang itu. Jadi ini Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Kalau di kampung kami namanya orang yang menempa besi jadi pedang jadi pisau itu namanya tukang titik. Ya, kalau di kampung apa namanya? Pandai besi. Ya, kalau kami namanya tukang titik karena dia memanaskan besi, memukul. Ya, jadi Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi terbiasa duduk di situ dan bersama orang ini duduk. Sengaja beliau melakukan itu agar supaya dia tidak dikenal orang sebagai wali Allah. Jadi sengaja dia menutupi kewaliannya itu di mana dia selalu duduk bersama tukang pandai besi yang mungkin pada saat itu profesi ini adalah profesi yang tidak mentereng, yang tidak terlalu mantap. Nah, jadi itu yang selalu dilakukan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Maka ini mengingatkan saya ke sebuah cerita bahwa di Tarim, Yaman itu Bapak Ibu ada salah seorang murid dari Al-Habib Umar bin Hafidh. Karena tertariknya dengan kota Tarim ini, karena kota Tarim ini disebut oleh para ulama sebagai Baldatul Auliya, ya, negerinya para wali. Makanya ada sebuah syair diungkapkan untuk memuji kota Tarim ini, karena di kota Tarim ini seluruh wali-wali Allah, hampir penduduknya itu semuanya adalah wali-wali Allah. Makanya ada syairnya itu Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar mungkin. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Sailillah, 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 Baldatul Auliya, Baldatul Auliya, sailillah, 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 bijahi ba'alawi, bijahi ba'alawi. Pernah dengar Pak? Belum? Tapi sekali ini pernah dengar kan? Sekali ini pernah dengar kan? Nah, kan saya yang nyebut. Ya, jadi itu ada pujian kepada kota Tarim. Jadi datanglah seorang ulama ke kota Tarim ini ingin mencari wali-wali Allah di sana, meminta doa, meminta barakah, ya, mengambil barakah, lalu pergi dia ke negeri Tarim ini. Jadi datang dia ke masjid, ditengoknya secara zahir nampaknya si fulan ini wali Allah, bapak si fulan ini wali Allah, dicatatnya semua. Apa benar di Tarim itu banyak wali-wali Allah? Jadi ditulisnya semua Pak. Oh, ini kayaknya wali Allah ditulis, ini wali Allah ditulis. Nah, lalu ketika itu pergi beliau ke pasar. Ya, di pasar itu kanlah macam-macam. Ada tukang ayam, ada tukang besi, pandai besi, ada yang menjual kayu, ada yang menjual banyak macam di pasar itu. Ada yang jualan sayur. Ditengoknya di pasar itu, oh, ini nampaknya tidak banyak wali Allah di pasar kota Tarim nih. Tapi kata guru-guru saya kok di negeri Tarim ini banyak wali Allah, banyak aulia. Jadi masih berbicara hatinya ketika itu, ada salah seorang tukang sayur
memanggil dia, "Hai fulan, masukkan aku dalam list wali yang engkau tulis itu," katanya. Kemudian kaget dia, kok tahu nih penjual sayur ini kalau saya sedang mencari wali Allah. Pergi dia ke depan, ketemu lagi di bengkel motor. Orang yang ada di bengkel motor itu bilang, "Hei fulan, masukkan juga aku ya ke dalam list para wali Allah yang sedang kamu tulis tadi." Kemudian pergi lagi ke depan, ketemulah ibarat orang yang sedang jual lontong, jual sate, Bapak Ibu. Apa kata mereka? "Wahai fulan, masukkan aku ke dalam list wali Allah yang sedang kamu tulis itu." Akhirnya lari dia ke masjid, tersungkur dia di situ, menangis dia kepada Allah, sehingga pada saat itu dia tahu ternyata betullah negeri Tarim ini orang-orang yang di pasar saja mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau awak lain masuk gak tuh, Pak? Apa? Oh, Pak, lain masuk awak wali Allah ke gak? Mudah-mudahan ya, kalaupun tak masuk menjadi wali Allah, kita masuk dalam list orang-orang yang mencintai wali-wali Allah. Karena kita tidak boleh ya membenci wali Allah, karena siapa yang membenci wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menghancurkannya. Nah, kita kan tidak tahu wali Allah. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa mendeteksi dan mengetahui seorang itu adalah wali kecuali dia juga sudah menjadi wali. Makanya apa? Makanya konsepnya sekarang mestilah kita berbaik sangka kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Karena kita tidak tahu, bisa jadi tukang ojek itu dia diangkat sama Allah, sudah jadi wali dia. Kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh merendahkan atau berpandangan sinis kepada orang lain. Nah, makanya dalam konsep ilmu kalbu kita tidak boleh berburuk sangka kepada manusia. Nah, jadi begitu, Pak ya. Kalau saya sudah jadi wali, Pak, ya, wali murid, ya. Pak Bapak juga mungkin sudah ada, juga mungkin yang sudah wali tapi wali ke kelas. Ya, ada wali murid, ada wali kelas. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus kita waspadai di dalam salat tadi, jangan sampai bacaan yang kita baca, ucapan yang kita ucapkan di dalam salat itu jangan sampai bergeser daripada pemaknaan dan peresapan makna yang terkandung di setiap gerakan apa yang kita buat di dalam salat, sehingga kita nanti, kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, jangan sampai tertipu bahkan dengan yang baik diingatkan oleh syaitan di dalam salat tadi sampai mengingat surga dan neraka. Nah, lalu Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam mengatakan, "Fayambaghi lil qari," maka hendaklah orang yang membaca di dalam salat itu, idza qara'a ayatis sifat, apabila ia membaca ayat-ayat sifat, alla yakuna lahu syughulun, tidak ada yang mengganggu, yang menyibukkan hatinya, illa mulahadatu mastamalat alaihi tilkal ayat, kecuali yang ada hanyalah memaknai apa yang terkandung dari ayat itu, minal izzati wal jalal, di antaranya adalah dalam rangka mengetahui, meresapi dan merasakan al-izzatu wal jalal, keagungan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar, misalnya ketika kita menjadi makmum, imam kita membaca ayat-ayat sifat, maka yang hadir ketika itu adalah pengagungan Allah dengan segala sifat itu. Ya, Allah Maha Penyayang, ya Allah Maha Wujud, Allah Maha Esa, Allah tempat segalanya kita bergantung,
Lam yalid wa lam yulad, berarti Allah ini maha qadim, maha awal yang tidak ada akhirnya, maha akhir yang tidak ada penghabisannya. Jadi itu yang tertanam di dalam kalbu kita ketika kita salat itu, Bapak Ibu. Misalnya ketika imam membaca surat Al-Ikhlas, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maka muncul di dalam kalbu kita di sana satu yang tak bisa terbantahkan di antara sifat wajib bagi Allah itu bersifat wahdaniyah. Allah itu Maha Esa, tidak berbilang, tidak berbagi, tidak membagi kuasanya, tidak bisa dibagi kuasanya. Allah satu dalam kuasanya, satu dalam zatnya. Dan qul huwallahu ahad, karena ia Maha Esa, Allahus samad. Allah itu maha tempat kita bergantung. Maka sering saya katakan, obat tidak menyembuhkan, makanan tidak mengenyangkan, minuman tidak menghilangkan dahaga, api tidak membakar, salju tidak mendinginkan, semuanya tidak ada berfungsi apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kita resapi. Dan dulu Bapak Ibu, menghadirkan makna-makna ini, para ulama kita itu dulu sangat pandai menanamkan akidah ini kepada masyarakat. Ya, di Jawa itu kan ada budaya sekaten. Tahu sekaten, Mbak? Itu di Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo itu setiap bulan Maulid diadakan festival sekaten. Sekaten itu asal katanya adalah syahadaten. Jadi syahadaten jadi sekaten. Nah, kemudian ada di tanah Jawa itu sebuah budaya yang disebut dengan main wayang. Nah, ini kan baru-baru ini ada yang mengharamkan wayang itu, Pak. Ya, tahu siapa yang mengharamkan? Dia haramnya apa? Entah mengharamkan, entah apa, pokoknya dari kalimat dia banyak orang yang marah jadinya. Ya, orang-orang yang konsen di bidang budaya marah jadinya karena katanya wayang ini yang entah apalah begitu ya. Nah, dalam cerita pewayangan kan ada istilah dalam wayang itu carangan. Carangan itu kan karangan. Jadi dibuat cerita ya. Ternyata dalam cerita pewayangan itu ada sebuah perang di mana diceritakan perang itu ada orang punya ilmu kanuragan, bisa terbang ke sana kemari. Ada kemampuan orang yang tahan bacok, tahan banting, tahan senjata tajam. Ternyata dalam cerita pewayangan itu ada sebuah jimat atau ajian yang paling kuat, yang bisa mengalahkan segala senjata tajam, yang bisa melemahkan segala yang kuat dan mengalahkan segala ajian-ajian ilmu kanuragan. Ada sebuah jimat namanya dalam cerita wayang itu, nama jimatnya Kalimosodo. Kalimosodo. Kalau sodo orang Kampar lain lagi ya, kalau sado orang Minang lain lagi. Tapi ini Kalimosodo. Kalimosodo itu apa tuh, Pak? Kalimat syahadat. Tadi begitu halusnya masuknya para wali itu, para ulama itu ya, ingin memasukkan akidah ke dalam kalbu masyarakat melalui wayang. Jadi diceritakan cerita di tanah Jawa itu kan banyak ilmu kanuragan, banyak keris pusaka. Bapak-bapak ada nyimpan keris pusaka? Kalau ada kasih saya satu ya. Atau pedang ada lagi kapak maut naga geni 21
Dua itu senjata siapa itu, Pak? Oh, tahu semua Bapak nih, pasti pernah nonton waktu kecil ya. Ya, ada Wiro Sableng, ada dulu saya nonton film isinya pedang naga puspa. Oh, itu luar biasa tuh, kalau dikeluarkan itu bisa ya macam-macam lah. Nah, jadi dalam cerita pewayangan dibuatlah sebuah ajian yang kuat, jurus yang paling hebat. Kalau dibaca mantra itu hilang semua kekuatan. Itulah yang disebut dengan ajian mantra jimat, yang disebut dengan jimat kalimo sodo. Kalimo sodo itu 2 kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu dalam cerita wayang itu, orang yang nonton wayang itu disuruh ngucap kalimo sodo. Nah, lalu apa itu kalimo sodo? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk barang tuh, jadi muslim orang-orang yang sedang nonton wayang itu. Coba tengok Bapak Ibu. Tiba-tiba ada sekarang yang mengharamkan wayang, kan aneh itu, Pak. Jangan-jangan apa-apa yang dari yang aslinya Jawa nggak tahu juga nih cerita kalimo sodo nih, mungkin nih. Tahu Pak ya? Tahu ya? Nah, begitu halusnya. Jadi kalau di tanah Jawa begitu cara masuknya. Ya. Kalau di daerah Kalau di daerah kami Kampar Kiri, cara masuk mengajarkan akidah itu melalui dendangan ketika menimang anak di dalam buayan, Pak. Ya. Sabaramulo sifat yang wajib bagi Allah, wujud artinya ado yang lawannya adam, artinya tiado yang dalilnya ado dua, yang pertama dalil nakal, yang kedua dalil akal. Itu yang dibaca oleh mak-mak, oma-oma, ya, induk-induk ketika mereka menimang anaknya, atau ketika anak itu sudah balita dimasukkan dalam buayan. Itu yang dizikirkan Bapak Ibu. Ya. Kalau di Minang ada rebab, isinya cerita-cerita tentang cerita tentang akhlak, tentang keyakinan, tentang keislaman. Jadi itu hanya wasilah. Jadi tidak usah diharam-haramkan. Jadi memang tak kemana lah gitu ya. Wayang itu haram, nanti datang pula lagi rebab itu haram. Kemudian datang pula lagi sampai menzikirkan anak, menimang anak dengan dendang lagu-lagu tadi pun nanti dibilang haram. Itu kan sarana wasilah untuk meneguhkan akidah di dalam sanubari orang lain. Jadi coba kalimat sodo itu, Pak. Kan ada festival sekaten, sahadaten, kalimat sodo, kalimat syahadat. Jadi dimasukkan akidah itu, sehingga apa? Akidah itu menjadi sesuatu yang solutif, menghadirkan solusi dari segala masalah. Akidah itu melahirkan sikap proaktif sehingga dengannya menjadi karakter atau akhlak yang luhur. Jadi ngaji akidah itu arahnya ke sana. Tidak lagi kita terjebak kepada ngaji akidah penjasmanian dan pencarian alamat Tuhan. Ini ngaji sudah ditanyanya, Ainallah, di mana Allah? Ditunjuknya di atas aras. Ya, duduk dengan zatnya Allah Ta'ala di aras. Itu tidak berpengaruh apa-apa dalam akidah kita. Masa mencari Tuhan, mencari alamat Tuhan awal kaji? Ya, makanya hati-hati nih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus kita kokohkan. Insyaallah saya ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ya setiap Senin pertama dan kedua di Masjid Al-Falah, Pak. Di mana yang tertarik ingin mengulang-ulang kaji lagi sifat 20 datang ke sana. Ya, sama-sama kita mengaji. Nah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dimaksud dengan ya bagaimana kita tidak tertipu di dalam salat tadi ketika membaca ayat-ayat sifat, atau ketika mendengar imam membaca ayat-ayat sifat tidak ada yang menyibukkan ya
peresapan makna itu kecuali keagungan dan kekayaan dan kemahakuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal qudratu wal kamal. Pada saat itu kita merasakan kekuatan, kemahakekuasaan Allah dan kemahasempurnaannya. Berarti Allah itu sempurna. Tidak akan sama Allah itu dengan makhluknya. Maka apapun yang terlintas di pikiran kita ketika membayangkan zat Allah, fallahu mukhalifun an zalik, Allah pasti berbeda dengan bayangan yang kita bayangkan dalam lintasan pikiran tadi. Nah, ini tidak kaji-kaji. Sekarang ada yang mengkaji tangan Tuhan secara detail, Pak. Ya, Allah tuh punya tangan katanya, tapi tidak seperti tangan kita. Dan ketika ditanya apa makna tangan, apakah hissi atau maknawi? Ya, salah seorang ulama mereka, Syekh Utsaimin, mengatakan, ya tangan Allah itu ya tangan hissi, tangan benda. Dalam artian bisa dipegang, bisa ya begitulah. Ya, tetapi tidak perlu kita tanya seperti apa. Nah, di awal dia sudah salah, tetapi dia alas lagi di bawah, ya, dengan mengatakan tidak sama dengan tangan makhluk. Ya itulah sama lo ceritanya kemarin yang gua bahas itu, makan beras, makan bapak makan nasi ya enggak, kami makan beras rebus. Nah, jadi belok-belok di situ juga barang tuh ya. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Bahkan ada yang mendetail-detailkan lagi, kedua tangan Allah itu kanan keduanya. Nah, kita aja orang awam kan agak aneh itu, Pak. Tapi jangan dicari-cari seperti apa, kan lucu. Di awal dia sudah katakan, sudah menetapkan Allah punya tangan, kedua tangan Allah itu kanan keduanya, yang dengan itu Allah mengambil, merasa, memegang. La ilaha illallah. Apa fungsinya ini untuk akidah kita? Padahal kata Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, ketika kita mendengar atau membaca di dalam salat terutamanya tentang ayat-ayat sifat yang kita hadirkan, ada 6 hal. Yang pertama, al-izzatu wal jalal, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala kemuliaannya. Al-qudratu wal kamal, kemahakuasaan Allah dan kemahasempurnaannya. Jadi Allah maha sempurna, tak perlu kita bayang-bayangkan lagi, tak perlu kita sama-samakan lagi. Apapun yang terlintas di dalam alam pikiran kita, pasti Allah berbeda dari apa yang ada dalam lintasan pikiran itu. Lalu yang kelima yang harus kita ingat ketika membaca dan mendengar ayat-ayat sifat itu adalah al-in'am wal ifdal. Allah itu maha pemberi nikmat dan maha pemberi karunia. Jadi itu konsepnya, Pak. Jadi ada 6 yang harus kita hadirkan, yang kita ingat ketika nanti kita membaca dan mendengar ayat-ayat sifat. Ayat-ayat sifat itu apa misalnya? Allah turun dari itu hadis sifat. Allah turun di sepertiga malam. Jangan bayangkan turun seperti naik lift, ya, dari atas ke bawah. Nggak usah pikirkan itu, tetapi pikirkan yang 6 hal tadi. Maksudnya al-izzatu wal jalal, keagungan Allah, kasih sayang Allah. Al-qudratu wal kamal, al-in'am wal ifdal, maksudnya Allah itu memberikan karunia dan memberikan nikmat. Tak usah dibayangkan Allah itu tuh turun. Ini dikatakannya ya turun, ya. Kalau turun ya berarti dari atas ke bawah, ya. Kalau dari atas berarti Allah itu di atas. Lalu dibuatlah konsep bumi ini tidak bulat, bumi ini datar, supaya sesuai dengan konsep atas bawah tadi. Nah, ini kalau ngaji akidah kita nih panjang nih ceritanya nanti. Tapi akidah itu bukan untuk diperdebatkan. Maka kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, jika mendengar ayat sifat dan kita membacanya, maka hadirkanlah yang 6 tadi. Apa yang 6 itu? Al-izzatu wal jalal, al-qudratu wal kamal, al-in'am wal ifdal. Disitulah nikmatnya akidah dan keyakinan itu kita rasakan, ketimbang kita mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata. Tidak ada manfaatnya itu dalam
akidah kita. Karena selama ini ngaji akidah tuh Bapak Ibu dengan iman yang secara mujmal aja diajarkan oleh ulama. Datanglah kelompok sekarang membahas sesuatu itu tak boleh dirincikan, dia dirincikan ya. Disebutlah Tuhan punya tangan keduanya kanan. Di setiap kedua tangan Tuhan tuh ada jari jemari. La ilaha illallah. Apa gunanya kira-kira nih Pak? Ada enggak gunanya kira-kira ada apa membahas itu tuh? Kalau bagi saya enggak penting itu. Ya, tetapi yang 6 tadi mesti kita hadirkan ketika mendengar atau mengucap ayat-ayat sifat yang terkandung di dalam saat kita salat. Lalu yang terakhir, Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam mengatakan, wa in qara'a ayatil qasas, apabila ketika salat kita membaca ayat-ayat tentang kisah, semuanya banyak kisah di dalam Al-Quran itu, cerita para nabi, cerita para rasul, maka apa yang harus kita lakukan? Ayyastagil, sibukkan diri kita dengan 2 hal. Yang pertama al-ibar, yang kedua al-amsal. Yang pertama ambil ibrahnya, yang kedua ambil permisalannya. Jadi begitu kaedahnya Pak ya. Maka untuk lebih memudahkan kita memahami, jadi ketika di dalam salat itu fokus kita adalah ya salat. Ini salat ya. Maka fokus kita kepada zikir dan doa dalam setiap gerakan yang kita buat itu. Nah, lalu di antara zikir dan doa ini turunannya nanti ada di antaranya yang kita baca itu adalah ayat sifat. Ayat-ayat yang menceritakan sifat Allah. Ya, maka dalam hal ini jangan bayangkan dan samakan dengan makhluk. Cukup hadirkan yang 6 tadi. Apa dia? 1 Al-Izzah. Ya, 2 Al-Jalal. Ya, 2. Kemudian 3 apa tadi Pak? Saya pun lupa. Tengok ditanya Pak. Ya, Al-Izzah, Al-Qudrah. Ya, Qudrah, ke mahakuasaan Allah, Qudrah. Ya, kemudian Al-Kamal, ke maha sempurnaan Allah. Lalu yang kelima Al-Ifdal, Allah itu memberikan karunia. Lalu yang terakhir Allah itu memberikan al-in'am, memberikan nikmat. Nah, inilah kita bayangkan. Lalu di dalam zikir dan doa tadi, ya dalam bacaan tadi maksudnya ada qasas, ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah. Maka ada 2 hal yang kita lakukan di sini. Yang pertama, ambil ibrahnya. Yang kedua, ambil masalnya, masalnya permisalannya, ya hampir sama lah ibrah dengan masal. Jadi itu yang kita pikirkan dan itu yang kita resapi dalam makna salat. Nah, balik lagi cerita ini berarti dalam setiap gerakan ada bacaan zikir doa dan ada Al-Quran yang kita baca, maka pada saat itu mestilah kita belajar dan mengetahui makna dari setiap kalimat yang kita sebut di dalam salat itu. Maka apapun zikir dan doanya harus tahu kita artinya, dan sangat mudah sekali kita mempelajarinya pada hari ini. Barangkali itulah Bapak Ibu kaji kita pada pagi ini. Tidak ada tanya jawab, mohon maaf karena saya ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan setiap pagi di hari-hari anak sekolah. Jadi mohon maaf ya, semoga apa yang kita pelajari ini menambah iman kita, memperbaiki amal kita, dan membimbing kalbu kita untuk lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian kita ini dengan bersalawat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.